Ini merupakan video pendaratan pasukan sekutu di Tanjung Priok pada 29 September 1945. Pasukan sekutu ini datang atas nama AFNI yang beranggotakan pasukan divisi Inggris. Pimpinannya adalah Letnan Jenderal Sir Philip Christison. Pasukan AFNI bertugas mengamankan wilayah Indonesia, yaitu Pulau Jawa dan Sumatera. Sementara wilayah Indonesia lainnya diserahkan tugasnya kepada Angkatan Perang Australia. Pasukan AFNI terdiri dari 3 divisi, yaitu Divisi India ke-23 di bawah pimpinan Mayor Jenderal D.C. Hawthorne yang bertugas untuk daerah Jawa Barat. Divisi India ke-5 di bawah pimpinan Mayor Jenderal E.C. Marsek yang bertugas untuk daerah Jawa Timur. Divisi India ke-26 di bawah pimpinan Mayor Jenderal H.M. Chambers yang bertugas untuk daerah Sumatera. Pada tingkat top level untuk Hindia Belanda, Komando Asia Tenggara dibebani 3 tugas utama. 1. Melucuti dan merepatriasi tawanan perang orang-orang Jepang. 2. Repatriasi POW dan interniran sekutu. 3. Mengadili dan menjatuhkan hukuman kepada para penjahat perang. Awalnya, kedatangan AFNI disambut baik oleh bangsa Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia bahkan menyambut kedatangan pasukan sekutu dengan memerintahkan semua pejabat daerah untuk membantu kelancaran tugas AFNI. Sikap ini kemudian berubah ketika diketahui bahwa pasukan AFNI dibonceng nikah. Tindakan ini mengonfirmasi kekhawatiran pemerintah Indonesia akan isu bahwa pasukan sekutu bertanggung jawab akan pemindahan administrasi ke otoritas sipil sesuai dengan Konferensi Potsdam. Dan naasnya, otoritas sipil yang dimaksud dalam kesepakatan ini adalah pemerintahan Hindia Belanda seperti sebelum diambil alih Jepang, yang dalam hal ini adalah nikah. Sejak itu, sikap pemerintah Indonesia menjadi curiga, terlebih ketika pasukan sekutu justru membebaskan dan mempersenjatai para tahanan Belanda. Pasukan sekutu juga berupaya melucuti dan membubarkan pasukan Tentara Keamanan Rakyat. Peristiwa ini lantas menyebabkan konflik dan berbagai pertempuran terjadi antara pasukan sekutu dengan tentara Indonesia di berbagai daerah. Dalam Perang Dunia II, wilayah Hindia Belanda, kecuali Sumatera, merupakan tanggung jawab Komando Pasifik di bawah Amerika. Namun, pada April 1945, Amerika meminta Inggris untuk mengambil tanggung jawab itu. Transfer itu didasari oleh strategi besar Amerika yang lebih berfokus pada tugas melakukan pukulan terakhir kepada Jepang, sehingga Hindia Belanda dianggap beban yang harus dilepas. Sementara Inggris menerapkan strategi untuk menjauhkan pengaruh Amerika yang anti-kolonialis. Selain itu, Inggris juga merasa memiliki kewajiban moral untuk mendukung Belanda yang menjadi sekutunya dalam perang. Karena itu, sejak Jepang menyerah kepada sekutu pada 15 Agustus 1945,
tanggung jawab atas Hindia Belanda otomatis berada di bawah pasukan Sekutu Asia Tenggara, di bawah pimpinan Mountbatten. Mountbatten sejak semula keberatan dengan limpahan tanggung jawab dari Amerika ke Inggris. Sikap Mountbatten dilatar belakangi oleh dua alasan. Pertama, Inggris tidak punya cukup niat dan kapasitas untuk menjalankan tugas di Hindia Belanda. Kedua, Mountbatten tidak mempunyai cukup informasi intelijen tentang dinamika di Hindia Belanda. Karena itu, Mountbatten kemudian mencoba main aman. Dia membagi Indonesia dalam dua otoritas, yakni Jawa Sumatera di bawah Inggris dan sisanya menjadi tanggung jawab Australia. Secara tegas, Mountbatten juga menyatakan tidak ingin terlibat dalam politik internal di Hindia Belanda dan mendorong Nika untuk mulai berunding dengan pihak Republik Indonesia. Sikap Mountbatten ditentang oleh para pejabat Belanda. Mereka berharap Inggris akan bertanggung jawab atas law and order untuk seluruh Hindia Belanda sampai datangnya kembali pasukan Belanda. Akibat tekanan dari Kepala Staf Inggris, pada 10-11 Oktober diadakan pertemuan di Singapura yang dihadiri oleh Mountbatten, Christison, Van Mook, dan Van der Vlas untuk mencari kesepakatan antara Inggris dan Belanda tentang bagaimana menghadapi Republik Indonesia. Mereka akhirnya bersepakat bahwa Inggris akan mempercepat pengerahan pasukan Inggris ke lebih banyak lokasi di pedalaman. Sementara Van Mook setuju untuk berunding dengan kalangan Republik Indonesia. Namun dinamika di lapangan tidak semudah itu. Hingga akhir 1945, terdapat perbedaan pandangan antara pejabat Inggris di London, Mountbatten, dan APNI di Indonesia terkait eksistensi Republik Indonesia dan relasi antara Inggris dan Belanda. Perbedaan ini yang membuat kebijakan Komandan Menengah AFNI terbelah. Contohnya, kebijakan mempersenjatai pertahanan Belanda dan upaya melucuti dan membubarkan pasukan Tentara Keamanan Rakyat. Belum lagi, Nika terus melakukan provokasi di Indonesia. Alhasil, muncullah konflik dan berbagai pertempuran terjadi antara pasukan sekutu dengan tentara Indonesia di berbagai daerah.